Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan ke-5 mengenai linear first order differential equation. Saya adalah Iskandar Syah. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk lain dari persamaan linear first order differential equation. Tapi sebelumnya kita akan bahas sedikit mengenai integrating factor. Apa itu integrating factor? Integrating factor itu adalah suatu fungsi yang dikalikan pada suatu fungsi non-exact differential equation sehingga menjadi exact differential equation. Jadi seperti contoh, misalkan kita punya fungsi m dx ditambah n dy yang awalnya itu adalah fungsi yang non-exact differential equation, jika dikalikan dengan integrating factor maka menjadi fungsi exact differential equation. Nah, ada dua fungsi untuk integrating factor. Itu yang pertama adalah integrating factor x atau integrating factor y. Nah, untuk integrating factor x, i-nya itu bisa dimisalkan adalah eksponensial integral gx dx. Untuk yang y atau y, integrating factornya itu bisa dimisalkan adalah eksponensial pangkat minus integral hy dy. Kita lanjut ke contohnya untuk mempermudah pemahaman. Ini ada contoh. Buktikan bahwa minus 1 per x kuadrat itu adalah integrating factor untuk persamaan diferensial y dx min x dy. Nah, untuk contoh yang pertama, jika kita misalkan m itu adalah y atau mxy itu adalah y dan nxy, n fungsi xy itu adalah min x, diturunkan terhadap y dan diturunkan terhadap x akan menghasilkan nilai yang berbeda, tidak sama. Maka kita bisa nyatakan kalau y dx min x dy itu bukanlah exact differential equation atau non-exact differential equation. Nah, untuk menjadikannya exact differential equation, kita harus kalikan dengan integrating factor. Di mana integrating factor ini adalah tadi min 1 per x kuadrat. Nah, jika dikalikan sekarang, kita akan dapat kondisi seperti ini. Minus y per x kuadrat dx ditambah 1 per x dy sama dengan 0. Dan di mana sekarang kita dapat nilai m dan n yang baru, fungsi m dan fungsi n yang baru. Fungsi m yang baru di sini adalah minus y per x kuadrat dan fungsi n yang terbaru di sini adalah 1 per x. Nah, sekarang kalau kita turunkan dia seperti syarat untuk membuktikan bahwa fungsi tersebut adalah persamaan tersebut adalah persamaan exact, kita coba turunkan m terhadap y dan kita turunkan n terhadap x. Di sini kita dapatkan ternyata hasilnya sama. Maka sudah terbukti bahwa min 1 per x kuadrat itu adalah integrating factor dari y dx min x dy. Nah, kalau tadi kita contohkan untuk pembuktian kalau min 1 per x kuadrat itu adalah integrating factor dari y dx min x dy. Nah, itu adalah faktor integrating factor yang bergantung terhadap nilai x. Dan untuk integrating factor yang bergantung terhadap nilai y, itu adalah 1 per y kuadrat untuk fungsi y dx min x dy. Dan di sini ada tabel yang menggambarkan atau menjelaskan mengenai integrating factor dari y dx min x dy. Ada 4 ya, ada yang min 1 per x kuadrat, 1 per y kuadrat, min 1 per xy, min 1 per x kuadrat plus y kuadrat. Dan di sebelah kanannya, yang kolom yang ketiga, di sana adalah hasil perkalian dari integrating factor dengan non-exact differential equation-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini tabel ini bisa dijadikan pegangan kita untuk mencari integrating factor dari suatu fungsi.
Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan linear first order differential equation. Jadi, seperti yang kita sudah ketahui, kalau bentuk dasar dari linear first order differential equation itu punya persamaan y aksen atau turunan pertama y ditambah px atau fungsi x dikali dengan y itu sama dengan qx, suatu fungsi yang bergantung terhadap variabel x. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai integrating factor, maka untuk kasus ini, integrating factornya dapat dituliskan I sama dengan eksponensial pangkat integral px dx. Jika integrating factornya ini adalah integrating factor yang bergantung hanya terhadap variabel x, tidak bergantung terhadap variabel y. Nah, jika kita kalikan integrating factornya ini dengan persamaan diferensial linear order yang pertama, maka kita akan mendapatkan persamaan diferensial yang exact yang dapat kita selesaikan juga dengan menggunakan solusi dari dyi per dx itu sama dengan I qx. Dan apabila kita bertemu dengan persamaan diferensial yang merupakan Bernoulli equation, seperti yang bentuknya adalah y aksen ditambah suatu fungsi x, di sini px dikalikan y, sama dengan qx dikalikan y dengan pangkat n, maka kita selama nilai n-nya itu adalah bilangan real, kita bisa mensubstitusi nilai y-nya itu dengan z sama dengan y pangkat 1 min n, dan mentransform Bernoulli equation-nya ini menjadi linear differential equation. Nah, berikutnya akan saya berikan contoh soal untuk mempermudah pemahaman kita mengenai linear first order differential equation. Di sini ada sebuah contoh mengenai persamaan integrating factor untuk linear first order differential equation. Jika saya punya y aksen min 3 y sama dengan 6, dengan memahami persamaan linear differential equation itu adalah y aksen plus px y ditambah sama dengan qx, maka kita bisa bilang kalau px itu adalah minus 3, qx adalah 6. Maka kita bisa dapatkan integrating factornya untuk fungsi yang bergantung terhadap variabel x adalah eksponensial integral px dx, yaitu adalah eksponensial min 3x. Nah, dalam menyelesaikan persamaan ini, kita bisa memasukkan integrating factornya itu ke persamaan linear first order differential equation-nya, sehingga menghasilkan persamaan seperti yang di sini. Nah, atau juga bisa kita tuliskan dengan d y eksponensial pangkat min 3x per dx itu sama dengan 6 eksponensial pangkat min 3x. Dengan mengintegralkan kedua ruas, maka kita akan dapati y eksponensial pangkat min 3x itu akan sama dengan min 2 eksponensial pangkat min 3x plus suatu konstanta, karena dia merupakan integral tanpa batas. Nah, ketika kita pindahkan min 3x di ruas kiri ke ruas kanan, maka kita akan dapati fungsi akhir dari y itu adalah min 2 plus c dikalikan eksponensial pangkat plus 3x. Yang kedua di sini adalah kondisi di mana ketika menghadapi soal, tentukan solusi dari y aksen ditambah xy sama dengan xy kuadrat. Kalau kita lihat di sini adalah persamaan differential equation non-linear, karena di ruas kanan setelah tanda sama dengan terdapat fungsi y lagi. Nah, untuk mereduksi persamaan ini berdasarkan persamaan sebelumnya yang sudah dijelaskan, reduksi Bernoulli equation, kita mengganti y dengan z, yaitu dengan z dianggap sebagai y sama dengan 1 min n, di mana n di sini adalah pangkat yang dimiliki oleh fungsi y di persamaan soal di ruas kanan sama dengan yaitu 2. Jadi z diganti dengan 1, z diganti dengan y sama dengan y pangkat 1 min 2. Sehingga kita dapatkan y pangkat minus 1, atau bisa dikatakan y sama dengan 1 per z. Dengan menurunkan kedua ruas kiri dan kanan dari y tersebut dan z tersebut, kita dapatkan y aksen itu setara dengan minus z aksen per z kuadrat. Nah, kita masukkan y aksen ini dan y ini ke persamaan soal di awal, sehingga kita dapatkan
minus z aksen per z kuadrat ditambah x per z sama dengan x per z kuadrat. Kalau kita kalikan seluruh ruas dengan z kuadrat, maka kita akan dapatkan persamaan linear sekarang. Persamaan linear di mana fungsi yang dependennya adalah z sekarang. Maka z aksen dikurangi xz sama dengan min x. Dan solusi untuk persamaan linear tersebut dapat dituliskan z sama dengan c eksponensial pangkat x kuadrat per 2 tambah 1 atau y sama dengan 1 per c eksponensial pangkat x kuadrat per 2 ditambah 1. Oke, sekian dulu penjelasan mengenai persamaan linear differential equation dan persamaan reduction Bernoulli equation.